Hai guys, welcome to my kitchen. Kali ini kita akan membuat sebuah chocolate cake yang mudah dan simple dengan minim bahan. Ya, kita akan buat adalah flourless chocolate cake. Ini seperti kombinasi truffle, cake, dan juga mousse. Gimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Pertama kita cincang dulu coklatnya. Ya, yang kita perlukan di sini adalah coklat yang minimum sekitar 60% cocoa butternya, yaitu jadi dia tidak terlalu manis, ya, dan pahit, rasa coklatnya terasa ya. Jadi tapi bisa disesuaikan, kalian mau sedikit lebih pahit bisa menggunakan yang 70% ya. Itu jumlah cocoa butter dalam coklatnya. Ini semakin kecil kalian potong ya, semakin cepat dia lelehnya ya. Jadi ini kita akan oven Mary, jadi siapkan panci yang bisa diletakkan wadah di atasnya ya, itu namanya oven Mary. Nah, nanti kita akan lelehkan bersama dengan mentega. Ya, ini panci yang kita siapkan. Ya, kalau ada wadah yang bowl yang bisa ada pegangannya, yang penting. Kemudian ini jangan sampai terlalu mendidih. Nah, ini kita akan masukkan coklatnya di sini. Ini air ya, tidak menempel di dasar panci. Ya, ini juga nanti akan membuat dia lebih smooth nanti untuk coklatnya. Dan kita campur ya mentega tawar ya. Ya, ini sampai dia ya pasti kalau sudah mendidih kalian bisa kecilkan apinya ya, kemudian bisa diaduk-aduk lagi. Ini sampai dia tercampur rata ya. Ini sampai leleh dan tercampur rata ya. Dan untuk ini ya pastikan kalian menggunakan dark coklat yang bagus atau coklat yang bagus, yang rasanya bagus, jadi kualitas bagus sehingga bisa rasa cake-nya nanti akan bagus karena isinya cuma ini aja ya guys. Jadi nggak ada pakai tepung, jadi hanya coklat, mentega. Ini ya kita menggunakan mentega tawar, kemudian ada telur dan kemudian ada gula dan cocoa powder. Untuk ini khusus cake ini sebaiknya jangan menggunakan margarin ya. Jadi gunakanlah butter yang dairy ya, kalau kita bilang. Jadi rasanya nanti akan tadi sangat berpengaruh karena minim bahan ya, hanya 6 ingredient aja, 6 bahan aja yang ada di resep ini. Ya, kalau butter itu berarti dia menggunakan dairy yang berarti dari susu sapi ya. Kalau misalnya margarin itu adalah nabati, jadi dari hasil olahan dari nabati atau tumbuh-tumbuhan ya. Jadi rasanya pasti berbeda ya. Nah, ini kalau dairy akan terasa lebih gurih ya. Nah, seperti ini ya, sampai dia tercampur rata. Kalau dia terlalu bubble pastikan kalian matikan saja ya. Yang penting adalah dia ya konsistensinya seperti ini ya. Ini melt chocolate ya. Ini lain dengan ganache ya. Kalau ganache biasanya ada tambahan krimnya ya. Kalau ini adalah coklat leleh yang diberikan mentega atau butter ya. Ini kita biarkan agak dingin ya. Jadi kira kurang lebih mungkin sekitar 5-10 menit ya, supaya nanti kita akan masukkan kuning telur di sini satu-satu. Jangan pada saat dia masih panas, nanti mateng ya guys. Nah, sembari kita menunggu ini dingin, kita siapkan ini namanya spring form. Ini loyang yang bisa dilepas ya. Jadi ini loyang bongkar pasang namanya ya. Kalau kita bilangnya, kalau di resep Inggris atau resep berbahasa Inggris bisa menyebutkan spring form. Ini diameter 20 ya. Untuk resep ini menggunakan 7 telur. Ini telurnya kita sudah pisahkan, kuning dan putihnya. Ya, nanti ini putih kita akan buat mereng dengan gula. Nah, ini telur kita masukkan satu-satu dan ini kita tambahkan coklat bubuk atau cocoa powder dan garam. Ya, ini setelah agak dingin kita masukkan ke dalam bowl yang besar ya. Nanti kita akan aduk telurnya di sini. Jadi pastikan jangan panas-panas dimasukkan telurnya ya. Ya, kira-kira kalau dinginnya ini ya seperti suam-suam kuku ya. Kita lihat, jadi dia
tidak panas di tangan, itu berarti sudah ya agak hangat ya. Kalau agak dingin, kemudian kita masukkan kuning telur sembari diaduk. Oke, lagi saya ingatkan masuknya, jadi jangan pas panas-panas ya. Jadi biarkan dia dingin suhu suam-suam kuku, baru dimasukkan telurnya, aduk rata, lalu kita masukkan cocoa powder dan garam. Jadi ini harus diayak ya, supaya juga dia bisa hasilnya smooth. Seperti ini. Nanti bagian yang terlalu keras tidak ikut. Teksturnya seperti ini ya. Setelah dimasukkan cocoa powder memang agak grainy, tapi karena ini dimasukkan terlalu bubuk, jadi nggak apa-apa seperti ini. Nanti baru kita sekarang buat merengnya. Nah, setelah buat merengnya, sekarang pastikan tidak ada kuning telurnya di sini, ya. Terus bowlnya bersih, ya, jangan ada minyak. Kalau nggak nanti dia tidak jadi. Ini kita masukkan. Ini kita aduk dulu sampai dia berbusa. Ya, baru kita masukkan ya, bertahap gulanya. Kita menggunakan gula pasir sini. Ya, biasanya dibagi dalam 3 tahap ya. Terus sekarang kita whisk sampai dia nanti menjadi stiff peak ya, atau jambul petruk ya. Nanti kita lihat ya sama-sama. Ya, ini udah sisanya masuk. Untuk membuat mereng ini kita tidak memerlukan cream of tartar ataupun lemon ya. Jadi ini udah pure aja dengan gulanya saja ya. Kita aduk sampai dia kaku ya. Ya, sekarang kita fullkan kecepatannya. Lalu kita aduk kembali ya. Kalian bisa menggunakan standing mixer atau bisa juga menggunakan ini ya, hand mixer dengan 2 whisknya. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi perubahan dari pucat dia akan menjadi mengkilat ya untuk merengnya. Ya. Kira-kira seperti ini. Ya, ini yang biasa disebut dengan jambul petruk. Kalau kita bilang sampai kaku ya. Sudah kaku, ya ini bisa dibalik dan tidak akan jatuh. Ya, ini kita bagi sekarang dalam 3 tahap ya. Untuk percampuran ini pastikan dia jangan sampai ya terlalu lama juga, sehingga nanti bubble ataupun udara yang ada di
putih telurnya itu nanti dia akan turun ya kalau terlalu lama diaduk. Sebaiknya gunakan whisk ya, kalau saya cocok whisk, jadi jangan dipencet-pencet, jadi kalian gerakan memutar aja supaya dia bisa bercampur ya, mencampur merengnya ke adonan coklatnya. Nah, lihat bahwa dia sudah mulai smooth ya. Ya. Jadi seperti ini dia. Ini tahap terakhir. Ya, dan kita siapkan oven 180 derajat. Api atas bawah ya. Oke, seperti ini. Ya, bisa lihat ya, pastikan bawah juga sudah rata. Setelah sudah rata, baru kita akan gunakan spatula ya untuk ya ini scraping bagian bawah juga dan samping ya. Memastikan bahwa dia sudah tercampur dengan rata ya, seperti ini. Kalian bisa lihat adonannya bagus. Ya. Yang sekarang kita masukkan. Ya, di sini saya tidak gunakan, kalian bisa gunakan baking powder kalau mau untuk dia supaya lebih fluffy, tapi memang ini ya, saya mau lebih natural ya. Jadi dia nanti memang akan turun sedikit, akan naik dan kemudian turun ya. Tapi itu memang stylenya ya. Ya, bisa lihat ya ini bagaimana, wah coklatnya ya. Ini untuk yang penggemar coklat ini cocok banget, dan ini juga bisa dijadikan gluten free ya, karena tidak menggunakan tepung. Ya ini tidak kita geprak ya kalau untuk ini, tapi kita di swirl aja supaya ini biar bubble-nya menghindari bubble ya di dalam cake-nya, jadi biar rata, jangan sampai bawah, tapi cuman biar rata seperti ini aja. Dan sekarang kita akan oven ya dengan suhu 180 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 30 menit. Udah 180, dan baru kita masukkan, lalu kita tutup. Persis 30 menit ya kalau kita tusuk. Jadi dia memang ya masih agak basah seperti ini ya, tidak boleh kering karena ini nanti dia akan jadi lebih moist ya, lebih. Nah, jadi ini kalian pastikan bahwa 30 menit saja ya, jangan ditambahkan karena masih kelihatan masih basah, karena itu nanti akan mempengaruhi tekstur daripada cake-nya. Ya ini nanti tekstur cake-nya akan basah, moist seperti brownies. Ya jadi pastikan bahwa ini kalau kita memasang pinggiran ya harus sedikit lebih tinggi ya, ini tinggi daripada loyangnya, karena nanti dia naik cukup tinggi. Ini kita akan diamkan 10-15 menit di dalam loyangnya, nanti dia akan turun ya. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau kita nggak kasih pinggiran tinggi, nanti dia belum melebar. Setelah 10 menit ya guys, ini bisa lihat dia sudah mulai turun ya. Kemudian ini kita buka ya, seperti ini ya guys. Nah, ini kita sudah buka dari loyangnya. Ini kita diamkan sampai benar-benar dingin. Jadi jangan dibuka baking papernya. Ya, jadi ini kita istirahatkan ya, suhu ruang saja sampai dia benar-benar dingin. Nah, ini setelah 8 jam kita istirahatkan di suhu ruang ya, guys. Dia akan turun seperti ini. Ya, lihat ya, ini cantik sekali. Ini sudah langsung bisa kalian gunakan. Ya, ini bisa diberikan seperti ini, jadi menggunakan cocoa powder. Ini biar tinggal kalian potong, kemudian bisa disajikan langsung. Nah, kalian bisa lihat ya, ini coakannya cukup dalam ya. Ini kalau saya nanti rencananya akan saya berikan topping lagi di atasnya.
Nah, jadi seperti itu ya. Saya rencananya mau dikombinasi keju dengan green tea, coklat ya untuk topping atasnya. Tapi kalian bisa berkreasi atau berinovasi dengan berbagai macam topping ya, bisa dengan menggunakan biscoff ya, spread ataupun yang lainnya bisa. Yang penting adalah ini dasarnya untuk flourless chocolate cake ya, bisa dimakan begitu saja, tapi bisa juga menjadi base ya untuk istilahnya di topping di atasnya. Nah, jadi saya rasa itu resep saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Resep akan kita share. Nah, nanti saya akan tambah lagi nanti tayangannya ya dengan memberikan topping di flourless chocolate cake. Tunggu tayangan berikutnya. Oke guys, thank you for watching and happy baking. Bye.